Jadi masalah trading ini sebenarnya banyak sekali, terutama untuk teman-teman yang tradingnya itu manual. Mungkin ada ya saat ini yang teman-teman itu masih trading dengan cara manual, ya. Apa sih kendalanya kalau kita trading manual? Saya selama 10 tahun pun pernah berkecimpung di dunia trading, teman-teman. Yang awalnya itu coba-coba, ya, karena gila banget gitu ya. Dulu saya pertama kali mengenal di tahun 2014. Di 2014 saya statusnya masih karyawan, masih kerja. Jadi setiap hari berangkat di jam 7 pagi ya pulang jam 5 sore gitu ya, sampai kos-kosan di jam 8 malam. Karena kemacetannya jalan di Jakarta, ya teman-teman tahu sendiri. Pengen mendapatkan income tambahan, tiba-tiba ketemulah iklan di Facebook, ketemulah iklan di Google gitu ya. Ada peluang besar. Tulisan artikelnya seperti itu ya. Anak muda dalam 1 bulan bisa meraih puluhan juta gitu dari trading ya. Platformnya pada waktu itu Olim Trade ya. Nah, akhirnya saya pelajari tuh, saya baca-baca, terus kemudian saya melakukan deposit lah. Minimal $10 pada waktu itu, 2014. Saya belum tahu nih, gimana cara dapat untungnya, gimana cara dapat uangnya. Yang saya baca cuma klik buy, klik sell, itu aja. Ya, $10 jadi $50 itu hitungannya cuma sekitar, ya karena di timer 1 menit ya, sekitar 5 kali transaksi saya sudah dapat $50. Tapi di menit ke-7 habis, nol. Sempat mikir juga, gila juga ya. Dengan $10 dalam waktu singkat sudah dapat sekian gitu. Nah, kenapa saya bisa terjadi hal seperti itu? Karena emosinya ya. Emosi ini bisa masuk ke keserakahan ya teman-teman. Dan ketamakan atau mungkin bisa dikatakan ya serakah, tamak ya bisa juga. Terus kemudian ketakutan. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin statusnya masih trading manual atau masih trader manual ya, itu rata-rata emosinya belum bisa terkontrol. Mungkin bisa dikatakan trader newbie, trader pemula, 90% emosinya belum bisa terkontrol. Hari ini mungkin bisa dapat transaksi sampai $21, ya, bisa sampai $50 dengan saldo kecil. Tapi besok apakah bisa menjamin bisa dapat keuntungan yang sama, yang konsisten juga? Belum tentu. Karena saya yakin teman-teman di luaran sana ada, mungkin sebagian besar ya, ada teman-teman yang menganggap bahwa trading ini hanya buat sampingan. Yang utamanya apa? Ya mungkin yang statusnya karyawan ya kerja kantoran gitu. Atau mungkin yang dinas ya dinas. Atau mungkin yang punya usaha atau bisnis lainnya ya fokusnya di situ. Nah, kita nggak pernah tahu nih keadaan psikologis kita masing-masing. Mungkin di luar sana tuh capek kerja. Pulang-pulang pengen cari tambahan. Begitu buka market, sepertinya ada momen. Karena hari kemarin kita sudah dapat keuntungan. Sekitar $20 misalkan ya dengan modal kecil. Mau nggak mau kita memaksakan. Begitu kena floating, bingung nih. Kayaknya nih harga akan naik lagi nih. Atau kayaknya nih harga akan turun lagi. Dihajar lagi. Dihajar lagi. Tanpa kita memiliki trading plan yang bagus ya. Sehingga dengan emosi yang tidak bisa terkontrol, ya ini masalah besar juga. Mau seberapa banyak saldonya teman-teman, kalau emosi dalam trading itu tidak bisa dikontrol dengan baik, pasti MC. Ada ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah menyicipi, merasakan MC di dunia trading. Kalau saldo kecil, saya yakin pasti akan sangat banyak sekali yang merasakan MC. Mudah-mudahan yang saldo besar jangan sampai MC juga. Nah, ini adalah masalah pertama ketika kita menjadi trader pemula atau mungkin yang baru belajar, sudah ikut kursus ke sana kemari, ya masih manualan, tapi emosinya belum bisa terkontrol. Ini masalah besar kalau teman-teman tidak mengontrol psikologisnya. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah selain emosi dalam trading, di sini juga ada poin yang kedua adalah keterbatasan waktu. Seperti yang saya infokan di awal tadi bahwa tidak semua teman-teman trader di Indonesia, baik itu pemula ataupun yang sudah masuk ke medium trader tuh ya mungkin sudah ikut kursus, ikut workshop, ikut pelatihan kemana-mana ya. Tapi status utamanya mereka itu ya masih punya kerjaan di luaran sana, sehingga menganggap bahwa trading forex ini ya cuma mungkin bisa dikatakan kalau bahasanya saya sama teman-teman cari receh dulu, cari uang parkir. Nah, ketika kita punya aktivitas di luaran sana yang mungkin lebih fokus untuk kerja ketimbang untuk menganalisa market, ya ini bisa juga jadi masalah. Karena apa? Seringkali teman-teman trader manual ya yang punya kerjaan di luaran sana
bukan trading sebagai bisnis utama, mereka pasti sering akan kelewatan momen, ya. Kadang-kadang momennya adanya jam 1 malam, kita udah tidur. Kadang-kadang ada momennya jam 5 pagi, atau mungkin jam 3 pagi, atau mungkin jam 7 pagi pas kita berangkat kerja, sudah ada momen misalnya. Kita tidak bisa melihat kondisi peluang yang ada di market waktu itu. Ya. Jadi kita nggak bisa open posisi. Sehingga ketika buka chart, buka market, udah kelewatan. Nah ini juga masalah. Sepakat ya? Rata-rata ini banyak sekali dialami oleh teman-teman semua gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah human error. Ini sering banget nih, human error. Mohon maaf, Mas Nur, ke-mute ya. Mungkin bisa dibuka mic-nya. Oke, ya itu salah satunya human error ya. Sama seperti di Zoom ini juga ada human error. Nah, salah satunya seperti itu ya, Bapak Ibu, human error itu bisa terjadi ketika teman-teman sudah melewati keterbatasan waktu. Teman-teman sudah tidak terkontrol emosinya sehingga apa? Ketika melakukan transaksi, baik itu buy atau sell, kadang-kadang suka kelewat, tidak ngontrol yang namanya lot. Pengennya 0,01, taunya lot belum dirubah. Sekali klik, lotnya lot bagong, lot gajah. Begitu minus, floating, ya floating minus, panik. Nah, ini juga terjadi ketika teman-teman yang melakukan transaksi tradingnya itu secara manual. Ini masalah ketiga yang cukup riskan sekali ya, atau mungkin teman-teman yang baru mengenal dunia trading gitu ya, nunggu news gitu ya, tanpa memperhatikan lot tadi. Itu ngeri juga loh ya. Kalau bisa terjadi human error setiap hari, ya wassalam, udah selesai. Ya, itu poin ketiga, human error bisa terjadi kapanpun dan siapapun itu bisa. Ya. Kemudian poin yang keempat adalah minimnya pengetahuan trading. Nah, kalau saya sering apa ya, bahasanya sering sharing sama teman-teman yang mampir ke channel YouTube saya, kemudian WhatsApp, kemudian konsultasi mungkin bahasa kerennya ya. Tanya di kolom komentar YouTube, ada yang WhatsApp Japri, ada yang tanya di grup gitu. Mereka rata-rata terkait trading ya, pengetahuannya itu belum sepenuhnya mereka kuasai, teman-teman. Mereka taunya hanya, ya rata-rata memang technical analis ya, mereka hanya memanfaatkan untuk transaksi itu menggunakan indikator yang muncul. Ya. Ketika yang paling gampang, rata-rata teman-teman pada menggunakannya adalah indikator RSI, stochastic oscillator, kemudian moving average, tanpa tahu fungsi dari indikator tersebut. Sehingga kita open posisi, sehingga kita open entry buy atau sell, terjadi kesalahan. Ini kayaknya harusnya naik nih, soalnya pas stokastik udah di area level 20 di bawah nih. Harusnya buy nih. Tapi tidak melihat bahwa trennya sedang apa gitu. Nah, minimnya pengetahuan trading ini juga menjadi masalah buat trader manual ya. Jadi pengen dapat pengetahuan trading yang lebih luas, ya mau nggak mau teman-teman harus belajar dan jangan sampai salah tempat. Atau mungkin cuma hanya belajar dari media sosial, YouTube gitu misalnya. Di YouTube mereka hanya menampilkan profitnya saja, loss-nya tidak pernah ditampilkan. Dan teman-teman asal makan aja mentah-mentah strateginya gitu. Ya udah, ini juga sangat bahaya ya. Selain dari minimnya pengetahuan trading, masalah berikutnya yang kelima adalah terjebak investasi bodong yang mengatasnamakan trading. 2 tahun yang lalu pada musim COVID ya, masa pandemi. Ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang terjebak di investasi bodong yang mengatasnamakan trading. Ya, investasi bodong ini biasanya memberikan janji-janji yang fixed rate ya, dapatnya itu konstan ya, sehari berapa persen, sebulan dapat berapa persen ya. Terus kemudian mengatasnamakan robot trading, tapi kita nggak dapat robot tradingnya nih.
Kalau nanti ada error open posisinya loss atau apa, dibuatlah alasan ini harus perlu ada algoritma yang dirubah nih. Nah, teman-teman harus lebih hati-hati lagi. Kalau misalkan ada yang menawarkan investasi yang mengatasnamakan robot trading, teman-teman harus detail, harus teliti. Yang salah satunya dapat nggak file EA-nya. Kemudian kedua, algoritma yang digunakan robot tersebut, teman-teman juga harus tahu, harus paham. Kalau teman-teman hanya tergiur dengan hasilnya saja, maka ya ini bisa kejadian lagi nih, kejebak lagi di investasi bodong yang mengatasnamakan robot trading. Jadi pada malam hari ini mudah-mudahan nanti teman-teman yang sudah pernah mengalami 5 masalah ini bisa teratasi dengan baik ke depannya dan bisa mendapatkan opportunity pada malam hari ini. Tapi sebelum kita lanjut masih ada poin berikutnya yaitu pemilihan broker yang tidak terregulasi di Indonesia. Oke. Kalau kita amati kebanyakan ya, memang ada perbedaan antara broker luar negeri dengan broker dalam negeri. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau broker luar negeri, WD dan depo cepat banget mas, enak. Transaksinya juga spreadnya rendah. Jadi kita bisa ya meraih profit secara maksimal gitu ya. Bisa sekali open, ya TP dan SL-nya sudah dipasang, kita bisa langsung dapat gitu. Kalau di dalam negeri tuh ribet, depositnya lama, WD-nya lama ya. Terus kemudian apa? Spreadnya lebar gitu ya. Itu kan yang jadi masalah-masalah teman-teman trader khususnya ya teman-teman yang ada di Indonesia ya. Mereka selalu menganggap bahwa broker lokal nih di mata mereka nih nggak sehebat broker luar negeri. Sebenarnya kalau kita mau berbicara safety, mau berbicara keamanan dan kenyamanan, saya lebih memilih untuk pemilihan broker yang sudah teregulasi, terutama di Indonesia. Saya pun memiliki broker yang transaksinya menggunakan broker luar negeri, tapi harus diteliti terlebih dahulu, teman-teman. Apakah benar di luar negeri juga punya regulasi? Intinya adalah pemilihan broker jangan sampai yang tidak memiliki regulasi. Atau mungkin 2 minggu kemarin, atau 1 minggu kemarin, atau mungkin kemarin sore ya, teman-teman pernah ditawari mungkin ya, sama partnernya sendiri, ini ada nih broker bagus, tapi nama brokernya aneh gitu ya. Ditanya regulasi, enggak, ini lagi diurus proses regulasinya. Nah, itu harus lebih hati-hati, Pak. Ya. Dari 6 masalah ini biasanya muncul untuk teman-teman trader pemula yang mungkin saat ini melakukan transaksi tradingnya secara manual. Ya, kenanya apa? Ya emosi. Kena, tidak punya waktu untuk menganalisa chart secara utuh. Human error sering terjadi. Minimnya pengetahuan trading asal buy dan sell saja. Melihat candle hijau gede banget langsung hajar buy. Habis itu koreksi, false break, kita nggak tahu ya. Amsyong sudah. Terus gampang tergiur dengan investasi bodong. Ya, inilah masalah-masalah yang muncul, yang sering dialami oleh teman-teman trader semua. Nah, kalau sudah ada masalah, maka pasti akan ada solusinya. Nah, malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi solusi atas masalah yang tadi teman-teman pernah alami. Ya, kalau misalkan kita tidak punya banyak waktu, kita menganalisanya juga masih asal-asalan, ya menurut saya, ya pasrahkan saja semuanya sama robot trading. Kenapa? Karena kalau robot trading ini kan semua itu sudah serba otomatis ya. Meskipun robot itu diciptakan berdasarkan analisa atau logika dari orang juga gitu ya. Tapi semuanya sudah di-coding, semuanya sudah di-script. Mereka patuh ketika nanti algoritmanya suruh A, ya dia akan jalankan A. Ketika dia jalankan B, ya itu juga akan dijalankan B. Namanya juga robot. Tapi dari keterbatasan waktu, teman-teman sudah tidak bingung harus ngecek-ngecek market setiap hari ya, bangun tidur ngecek market, trennya apa nih, opennya kapan nih, gitu. Nggak perlu. Karena semua kalau sudah pakai robot trading, teman-teman tidur pun ketika ada momen di jam 12 malam, jam 2 pagi, dia akan mengeksekusi secara otomatis. Oke. Kemudian poin yang kedua, solusinya apa sih? Bisa beroperasi berdasarkan algoritma yang sudah diprogram seperti tadi yang sudah saya informasikan. Algoritmanya ini sudah diuji coba, teman-teman. Tidak asal buat, kemudian langsung kita share, ya. Kita sudah punya uji cobanya. Dan semuanya sudah, menurut saya, untuk saat ini, saya sudah pede, saya sudah oke dengan menggunakan algoritma yang saat ini
sudah diprogram dari teman-teman IT ya. Kemudian poin ketiganya adalah si robot ini bekerjanya otomatis 24 jam dalam sehari. Jadi teman-teman nggak perlu kelewat momen, teman-teman nggak perlu emosi, teman-teman juga nggak perlu apalagi keterbatasan waktu ya, tidak punya waktu untuk menganalisa chat, semuanya sudah otomatis 24 jam nonstop. Kemudian robot trading juga mengurangi resiko human error. Di settingan robot itu sudah diterapkan teman-teman, mau pakai lot berapa, 0,01 kah, 0,02 kah, atau mungkin 1 lot kah, atau mungkin 0,5, itu semua sudah ada settingannya, tinggal nanti kita program saja. Begitu logiknya sudah kita program, robot akan bekerja sesuai dengan yang kita perintahkan. Sehingga resiko human error itu bisa terhindari. Ya, itu salah satu solusi yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman tradingnya menggunakan manual. Dan tanpa teman-teman tuh harus pinter trading lah. Ya. Mungkin buat teman-teman yang baru kenal dunia trading 1 jam yang lalu, ya kalau teman-teman transaksi tradingnya menggunakan robot trading, ya semuanya sudah seperti layaknya trader profesional teman-teman. Menganalisanya sudah otomatis menggunakan algoritma, transaksinya juga sudah otomatis. Tanpa harus ngapa-ngapain, tinggal mantau profitnya berapa, ya kita ambil profitnya, kita nikmati profitnya. Kemudian selain dari algoritma ya, algoritma itu kan tidak cuma hanya menentukan open posisi buy dan sell saja, tapi sinyal trading juga kita dapatkan gitu ya. Salah satunya apa? Kalau teman-teman setting di MQL 4, teman-teman nanti bisa tuh muncul beberapa sinyal trading yang teman-teman setting sendiri. Misalkan robot jalan nih. Kapan sih kita misalnya ya pengen tahu kapan sih robot ini jalan? Ya teman-teman aktifkan aja di MQL 4-nya itu ya. Di aplikasi MT4 biasanya ada tuh MQL gitu ya. Itu nanti dimasukkan aja tuh VPS. Ketika transaksi sudah mulai, kita akan dapat SMS lah di MT4 itu notifikasi. Nah, itu juga bisa sebenarnya untuk mengetahui bahwa oh tradingnya udah mulai nih, algoritmanya udah kebaca nih, sinyalnya udah mulai dapat nih, sehingga robot sudah mulai bekerja. Ya, kemudian dapat menghindari penipuan investasi bodong yang sering menggunakan nama robot trading. Ya, kembali ke pembahasan sebelumnya masalah terkait investasi bodong yang mengatasnamakan robot trading. Dengan robot trading ini harusnya teman-teman ketika siapapun yang menawarkan, tanyakan dulu dapat file EA-nya enggak. File EA itu penting. Ya teman-teman beli robot ya harusnya dapat filenya kan gitu ya. Terus kemudian yang kedua, tanyakan algoritmanya. Kemudian tanyakan safety-nya di mana. Kemudian tanyakan apa lagi ya. Banyaklah yang teman-teman ketahui tentang robot trading itu apa aja. Silakan tanyakan dulu untuk lebih teliti dan meminimalisir resiko tadi ya. Nah, dengan menggunakan robot trading, kalau teman-teman semua sudah memahami algoritmanya, oh ternyata batasan resikonya seperti ini, oh target profitnya seperti ini, dan teman-teman yakin dan teman-teman pede, ya silakan. Teman-teman bisa gunakan robot trading itu. Karena apa? Itu real robot trading, karena teman-teman dapat file EA-nya. Bukan cuma sekedar taruh uang, ya nggak tahu broker tidak memiliki regulasi juga, terus kemudian kita dijanjikan dengan profit yang cukup besar, tetapi hasilnya apa? Ngeri juga kan kalau itu sampai kejadian lagi. Nah, solusi-solusi ini itu sudah mewakili masalah-masalah yang di awal. Sehingga kita akan memperkenalkan robot EA Goldmaster yang sudah kita create, yang sudah kita buat. Ya. EA Goldmaster ini, kenapa saya katakan Goldmaster? Karena memang EA ini spesialisnya adalah di per XAU USD. Di gold, ya makanya saya katakan EA Goldmaster. Ya. Nah, tipe trading yang bisa digunakan di sini ada 4 pilihan, teman-teman. Jadi, EA yang saya berikan nanti ke teman-teman, dan ini saya ucapkan selamat juga buat teman-teman yang malam hari ini ikut Zoom, maka teman-teman seperti janji yang sudah pernah saya sampaikan juga, teman-teman nanti akan mendapatkan trial EA secara gratis. EA-nya apa ya? EA Goldmaster ini. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu nih tipe trading yang bisa teman-teman gunakan dengan menggunakan EA Goldmaster. Ada 4 pilihan, teman-teman. Yang pertama apa? Super low risk. Nah, untuk tipe trading super low risk ini, settingan EA-nya itu direkomendasikan pada time frame 30 menit atau di M30. Ya, kalau teman-teman misalkan yang penting sehari dapat profit aja lah mau berapapun, ya udah
pakai aja Super Loris. Ya, teman-teman tinggal tutup mata, tidur nyenyak, tinggal cek hasilnya. Ini yang pakai Super Loris. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah Loris. Sedengan lah ya, sedengan. Nah, ini bedanya dari Super Loris dan Loris. Kemudian tipe trading yang lainnya pun itu yang membedakan adalah di time frame-nya. Kita berikan 4 pilihan. Kenapa? Karena gaya tradingnya teman-teman tuh saya juga nggak tahu. Ada orang yang pengennya safety, ada juga yang udahlah, yang penting ini mah uang dingin, masukin aja langsung ke high risk. Ya, risk reward-nya 1:1 misalkan ya. Profitnya bisa 100% dalam 1 hari, loss-nya juga bisa 100% dalam 1 hari atau MC, yaitu high risk gitu ya. Nah, ini semua bisa teman-teman setting, bisa teman-teman gunakan. Dan ini settingnya ada di EA-nya. Kalau teman-teman pengen medium risk, ya sudah teman-teman setting dulu, pilih untuk yang medium risk, pindahkan ke time frame M5, semua sudah disetting, tinggal diklik automatic run. Di automatic run udah selesai, robot sudah jalan. Ya, jadi 4 pilihan trading ini bisa teman-teman pilih. Ya, jadi real tradingnya itu real pakai robot yang bekerja dan disesuaikan dengan gaya tradingnya teman-teman masing. Nah, revolusioner EA Goldmaster ini yang pertama ya canggih, iya jelas karena ini dilengkapi dengan teknologi baru yang menganalisis pasar secara real time, ya, real market gitu, dan mengeksekusi perdagangannya juga cukup presisi teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah pernah saya berikan password investor itu akan melihat EA Goldmaster itu setiap kali open posisi dia selalu di pucuk-pucuk atau di bottom-bottomnya, ya, atau bahasa kerennya apa? Selalu open posisi di area support atau di resisten. Jadi benar-benar di pucuk sama di bottomnya. Ya, itulah presisinya kita gitu. Kok bisa dapat seperti itu? Ya semua berdasarkan pengalaman. Pengalaman, diskusi dengan teman-teman IT, dan kemudian akhirnya ketemulah algoritma yang menurut saya oke banget ya. Banyak kok teman-teman yang sudah minta password investornya untuk dipantau ya. Kemudian ini juga menggunakan salah satu algoritmanya, yaitu strategi trading adaptif. Artinya, tantangan pasar yang sulit diprediksi ya dan fluktuasi harga yang tajam itu dari robot trading EA Goldmaster secara otomatis bisa disesuaikan, bisa menyesuaikan. Contoh mungkin Pak Sabto kali ya yang kemarin sudah dikasih password investor ketika melihat ada news non farm payroll kemarin. Itu robot dengan santainya aja tuh open posisinya dan hasil akhirnya profit. Kalau trading manual kita harus mantengin market, kita harus siap-siap ngeklik buy atau sell, kita harus analisa di kalender ekonomi juga. Ini nanti akan terbang atau turun, itu udah panik, semuanya campur baur itu. Tapi ketika kita menggunakan EA Goldmaster, ketika ada news semuanya aman teman-teman. Ya, semuanya aman. Semua terkendali ya. Karena robot EA Goldmaster itu bisa beradaptasi dengan kondisi market yang memang saat itu mungkin fluktuasinya lagi kurang bagus ya, atau mungkin apa ya, lagi sideways gitu ya, dia juga tidak akan open posisi karena kondisi seperti itu sudah di logic berdasarkan algoritma yang sudah diterapkan di EA Goldmaster. Kemudian kemudahan penggunaan. Nah, kemudahan penggunaan ini maksudnya apa sih? Tidak perlu teman-teman tuh paham tentang teknisnya ya. Jadi semua EA Goldmaster ini sudah kita berikan panduannya. Teman-teman tinggal pakai aja lah gitu. Teman-teman tinggal download, nanti begitu sudah dapat file EA-nya, teman-teman tinggal download, kemudian setting. Nah, settingannya pun kita berikan nanti di grup ya. Nanti kita berikan panduannya. Kalau ada yang belum paham, teman-teman silakan tanyakan. Atau misalkan, Mas bisa bantuin settingan nggak? Yang di Loris misalkan, atau di Super Loris, bisa. Kita juga bisa bantu. Gitu. Itu salah satu kemudahan penggunaan. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin algoritma, nggak perlu harus menganalisa market ya. Udah, bantu kita ya. Kita bantu aja nanti dari kita ya. Teman-teman silakan repotkan tim ya untuk mau ngebantu teman-teman semua bisa menggunakan EA Goldmaster ini dengan mudah. Kita juga ada support team developer ya. Jadi kalau misalkan ada updatean terbaru dari algoritma, teman-teman nanti akan dapat updateannya secara otomatis ya. Teman-teman nanti tinggal masuk aja ke websitenya, sudah semuanya sudah serba otomatis. Tentu ya apa ya namanya robot real itu ya pasti akan ada yang namanya
upgrade ya, upgrade sistem itu pasti akan ada. Pembaharuan itu ya namanya robot. Kadang-kadang suka ada korslet sedikit gitu ya, ya kita harus benahi gitu. Dan itu semua dipantau oleh tim developer. Nah, salah satu algoritmanya, teman, ya kalau kita tadi berbicara masalah empat tipe trading yang bisa teman-teman gunakan menggunakan AI Gold Master, sekarang kita ngomongin algoritma. Algoritma yang digunakan AI Gold Master ini mungkin teman-teman juga tidak asing ya. Jadi sistem trading AI Gold Master ini menggabungkan kecerdasan buatan atau AI dengan teknik martingale dan hedging ya untuk menciptakan pendekatan trading yang efektif. Nah, teknik martingale ini memungkinkan kita untuk meningkatkan ukuran posisi setelah mengalami kerugian. Sementara hedgingnya itu melindungi modal dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan. Contoh, ini untuk teknik martingale dan hedging mungkin teman-teman sudah tidak asing ya. Teman-teman sudah langsung berpikiran, ini mah sama aja. Kemarin saya juga MC pakai yang seperti itu. Oke, kita lihat nanti, saya juga akan paparkan histori transaksi tradingnya ya, selama menggunakan robot AI Gold Master ini. Martingale dan hedgingnya ini berbeda teman-teman. Nanti kita akan paparkan setelah materi ini sudah selesai disampaikan semua ya, supaya tidak terputus nanti alurnya. Nah, apa itu martingale? Kalau teman-teman belum tahu tentang martingale, ya strategi trading yang didasarkan pada prinsip bahwa setiap kali seorang trader mengalami kerugian secara beruntun ya, nah dia tuh harus menggandakan ukuran posisinya dalam trade berikutnya untuk menutupi kerugian tersebut dan mendapatkan keuntungan tentunya. Jadi kalau misalkan trennya menurut robot algoritmanya nih buy, tapi kok harga masih turun nih. Ketika harga masih turun, dia akan open posisi buy kedua ya dengan lot yang multiplier-nya misalkan dikali eksponennya 2 kali gitu. Jadi 0,01 misalkan ya. Berarti nanti buy keduanya adalah 0,02. Buy ketiganya adalah 0,04. Tapi tidak hanya sembarang asal open buy dan perkalian lot. Logic yang digunakan di AI Gold Master ini semuanya sudah disetting, tidak berdasarkan grid, tidak berdasarkan poin, tidak berdasarkan apalagi kenaikan candle ya. Semua ada algoritma yang sudah diterapkannya. Salah satunya menggunakan ATR misalkan gitu ya. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya nanti kita di sesi Q&A aja ya. Kemudian dalam sistem ini juga AI Gold Master mengandalkan kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan trading secara otomatis. AI ini kami menggunakan algoritmanya untuk menganalisa pasar dan mengidentifikasi pola-pola ya dalam candlestick ya. Itu dengan cara ya kita tahu bahwa robot ini kan memang semuanya kerjanya sudah otomatis ya. Sehingga ketika kita sudah bantu dengan algoritma sudah jadi, kita create scriptnya, kemudian robot sudah jadi, ya semua emosi, terus kemudian pengambilan keputusan, kemudian waktu yang tidak bisa kita kontrol berdasarkan market, semuanya sudah dihandle secara otomatis menggunakan AI Gold Master. Ya. Nah ini kalau teman-teman belum tahu hedging, ini pengertian hedging, salah satu strategi yang sering digunakan para trader untuk mitigasi atau mengurangi resiko kerugian dengan cara menyeimbangkan posisi yang dibuka. Ya. Nah, umumnya trader itu akan membuka dua posisi yang berkorelasi negatif atau arah pergerakan harganya saling berlawanan. Sehingga jika ternyata ada satu posisi yang tidak menguntungkan, masih ada posisi kedua sebagai cadangan untuk meraih peluang profit. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di sini kita kerjasama dengan PT Digi Harmony Fusion yang lokasi ini di Jakarta. Teman-teman mungkin yang di Jakarta mungkin bisa paham ya jalan Tebet Barat tuh sebelah mana ya, pasti akan tahu lah. Nah, PT Digi Harmony Fusion itu adalah perusahaan software ya, software developer. Jadi ini partner yang cukup lama saya kenal sebenarnya dan sudah akrab sekali. Jadi kalau misalkan ada penemuan-penemuan tentang algoritma, bahkan kemarin saya baru ngobrol bagaimana kalau misalkan, ini banyak yang request juga, Mas kalau bisa sih kalau bikin robot itu one shot seperti tetangga sebelah gitu. Oh itu bisa. Ya, kedepannya pun kalau teman-teman request seperti itu bisa saja terjadi dan bisa saja kita kerjakan. Tapi paling tidak teman-teman paham dulu ya, PT Digi Harmony Fusion ini adalah perusahaan yang memang bergeraknya di software developer gitu ya. Jadi kerjasama ini saya punya pemikiran, tim lain juga punya pemikiran terkait algoritma gitu. Ya kita serahkan ke Digi Harmony Fusion, ayo nih kita mintanya seperti ini. Dan semuanya sudah
saat ini sudah terrealisasi. Makanya malam ini kita share ya. Berbicara PT Digi Harmony Fusion, secara otomatis teman-teman juga pasti akan menanyakan legalitasnya gimana Mas? Kalau nggak ada legalitas ngeri juga gitu. Oke, kita buka ya. Ini saya izin share dulu ya untuk legalitasnya. Oke. Ini ya teman-teman. Terlihat jelas ya. Harusnya sih terlihat jelas. Oke, saya perbesar. Oke. Ini teman-teman. Jadi PT Gigi Harmony sudah punya legalitas ya. Di sini untuk kegiatan usahanya salah satunya kita cari perangkat lunak ya atau software. Nah, ini ada penerbitan piranti lunak dengan kode 5200. Nanti kita cek juga terdaftar nggak, bener nggak terdaftarnya. Kita cek secara live nanti. Ini sekilas aja ya. Kemudian ada juga perdagangan eceran piranti lunak. Makanya kita berani memberikan informasi pada malam hari ini karena kita sudah punya ya legalitas ini, teman-teman. Legalitas tentang apa ya? Perdagangan eceran piranti lunak itu atau software itu. Jadi teman-teman nanti yang tertarik ya bisa juga dapat file EA ini setelah mungkin trialnya selesai gitu ya. Nanti akan kita bahas. Ada kodenya 47413 yang mengatakan bahwa perdagangan eceran piranti lunak software ya. Terus kemudian ini juga ada sertifikatnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini PT Digi Harmony Fusion berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ya. Jadi ini semua teman-teman bisa cek. Salah satunya ini kita share lagi. Kita cek secara live ya di apa sih namanya di website resminya gitu ya. Saya izin di sini. Nah, teman-teman bisa buka di ptp.ahu.go.id. Kemudian ketikkan aja di kolom pencarian PT Digi atau Digi Harmony Fusion ya. Di sini sudah terdaftar. Ya, teman-teman. Bisa dicek semua di sini. Oke. Jadi secara legalitas kalau misalkan waduh, ini jangan-jangan bahaya juga nih punya legalitas nggak? Ini kita paparkan teman-teman. Kita sodorkan ke teman-teman kita semuanya sudah lengkap. Ya. Secara real life-nya kita cari di website ptp.ahu.go.id. Silakan teman-teman catat atau screenshot aja nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa searching di handphone masing-masing, ketikkan aja di Harmony Fusion, nanti pasti akan muncul. Oke, kita kembali ke slide ya. Ini sekilas aja supaya nanti waktunya tidak terlalu panjang. Setelah kita kerjasama dengan developer, tentunya kita juga ada yang namanya kerjasama dengan brokernya. Kenapa kita pilih broker Monex? Karena ya teman-teman tadi yang baru pertama kali join sudah jelas bahwa ya Monex ini salah satu broker lokal yang sudah terregulasi di Indonesia dan terbaik ya teman-teman. Terus kemudian dia juga sudah 20 tahun melayani nasabah Indonesia. Ini legalitasnya silakan teman-teman bisa cek di websitenya Badan Pengawas atau di Bapeptinya atau di BBJ atau mungkin di Bursa Komoditi. Silakan catat atau di screenshot supaya setelah acara ini selesai teman-teman bisa langsung cross check. Bener nggak sih yang dikatakan Mas Rohman itu bahwa Monex itu benar-benar memiliki regulasi gitu ya. Silakan dicek teman-teman ya. Sudah di screenshot, kita langsung ke realnya lagi nih. Kadang-kadang kan ada yang, itu mah screenshotan gitu ya. Kita langsung ke websitenya si Monex ya. Nih teman-teman. Ya, 20 tahun melayani nasabah Indonesia nih mefx.com/about-us ya. Pengalaman MEFX di sini sudah dipaparkan semua ya. Rekeningnya terpisah ya. Jadi dia menggunakan clearing ya, teman-teman. Kemudian penghargaannya ini sudah seabrek-abrek gitu ya. Kantornya juga ada di Indonesia gitu. Jelas ada fisiknya, penghargaan-penghargaannya juga sudah diawasi Bapepti gitu, OJK ya. Kemudian ada lagi clearing berjangka di Indonesia. Indonesia Clearing House juga sudah kita tahu bahwa ini adalah yang berkecimpung di dunia finance ya. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga sudah punya legalitasnya ya. Silakan catat ini semua. Kalau misalkan kurang puas, teman-teman silakan buka mefx.com/about-us ya. Di sini regulasi dari Monex sudah jelas dipaparkan. Ya, itulah salah satu alasannya kenapa saya memilih untuk kerjasamanya dengan broker yang kita pilih Monex gitu, teman-teman.
Supaya apa? Supaya ya ke depannya kita aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Gitu ya. Kita next lanjut. Ya, yang terakhir adalah kelas jutawan. Ya, kelas jutawan itu kelas yang saya bangun, edukasi ya berupa sinyal-sinyal. Kemudian saya juga ada channel YouTube yang memberikan sedikit gambaran tentang cara trading saya. Barangkali bisa diduplikat sama teman-teman. Atau mungkin teman-teman pengen kumpul, pengen trading bareng di Jogja gitu. Silakan merapat ya. Kita punya komunitasnya. Ya, kita juga ada base camp-nya. Jadi enaklah wadahnya sudah ada gitu. Teman-teman kalau pengen belajar secara manual ya ayo merapat aja di kelas jutawan. Kita lanjut. Pokoknya semua support edukasi dan komunitas kita adakan. Misalkan nih teman-teman tertarik untuk pengembangan bisnisnya, kita akan berbicara di sana nanti ya. Nah, untuk pengembangan bisnis, mungkin ada yang tanya, Mas saya pengen jalanin bisnisnya. Ya, robotnya juga pakai, tapi pengen dapat penghasilan tambahan nih dari bisnis. Ini salah satunya. Pengembangan bisnis yang kita terapkan di sini seperti orang umumnya berniaga, teman-teman. Kita menggunakan sistem dealer, distributor, agen, dan reseller. Ya. Tapi untuk launching pertama kali ini, kita hanya membuka reseller dan agen saja. Untuk distributor dan dealernya, kita masih menyiapkan infrastrukturnya. Ya, ini hanya sebagai gambaran saja terlebih dahulu, yang teman-teman nanti bisa pertimbangkan ke depannya ya. Yang kita buka saat ini adalah agen dan reseller. Jadi ya sama, reseller atau affiliate itu ya sama seperti TikTok Shop, kemudian seperti Shopee, seperti Tokopedia, mereka menjual produk-produk yang ada di marketplace itu juga dengan sistem afiliasi sebenarnya. Kenapa harus affiliate? Karena dari kita sendiri, dari segi promosi ya, itu bisa lebih apa ya? Bisa lebih ditekan ongkos untuk marketingnya daripada kita pasang baleho, kita iklan di TV, kita iklan di radio gitu ya. Makanya kita uang-uang yang masuk ke operasional seperti baleho, TV, radio dan lain-lain mending kita bagikan ke teman-teman yang mau bercerita, yang mau mempromosikan produk dari EA Gold Master ini. Sehingga ketika ada yang melakukan pembelian melalui link referralnya, ya teman-teman pokoknya nanti dari websitenya pun teman-teman akan dapat link referralnya ya. Link untuk promosinya itu ada. Jadi teman-teman tinggal share link aja. Kerjanya sesimpel itu. Posting di sosial media, pakai linknya teman-teman yang sudah terhubung di affiliate-nya, selesai. Begitu ada orderan, ya teman-teman dapat komisi. Ya. Kemudian agen juga ada. Nah, kita lanjut untuk pembahasan lebih detailnya nanti di Q&A boleh ya. Nah, untuk sistem dealer ini kita kasih gambaran secara general dulu ya, secara umum aja. Jadi nanti yang berhak menjadi dealer master ini ya semua teman-teman trader atau semua user yang menggunakan EA Gold Master yang berkesempatan untuk menjadi dealer di wilayah ya. Jadi mungkin ini ranahnya nanti provinsi. Nah, provinsi misalkan mana teman-teman? Ada provinsi Jawa Barat. Ya silakan teman-teman Jawa Barat dikuasai dan teman-teman bisa menjadi peluang menjadi dealer masternya. Apa salah satu keuntungan dealer master? Nah, syaratnya yang pertama adalah teman-teman harus order stok EA-nya itu sebanyak 100 lisensi. Kalau teman-teman punya modal, terus kemudian langsung dibelikan 100 lisensi, ya teman-teman itu nanti akan menjadi statusnya dealer resmi dari EA Gold Master. Keuntungannya apa? Ya teman-teman pembeliannya nanti langsung dapat diskon 9%. Gitu ya. Itu yang pertama. Sekilas aja. Distributor beda di lisensi aja. Dia harus order sebanyak 50 lisensi. Diskonnya berapa? 6%. Untuk agen berapa? Untuk agen itu 10 lisensi. Diskonnya 4%. Jadi kita belanja kayak orang agen Aqua kali ya. Kita beli beberapa dus gitu untuk jadi agen. Ya udah kita jadi agen. Apa keuntungannya? Keuntungannya harganya jauh lebih murah. Ketika kita jual lagi harganya harga normal kan jadi ada selisih keuntungan juga di situ. Ya. Kemudian sistem resellernya. Nah ini di sini. Ya, untuk sistem reseller ini semua saat ini teman-teman ketika sudah menggunakan EA Gold Master ini semuanya sudah menjadi user EA Gold Master ya. Syarat untuk mengaktifkan EA Gold Masternya apa sih? Syaratnya harus deposit minimal $1.000 ya dengan broker partner kita ya yaitu Monex ya. Linknya nanti akan kita share di grup. Nah, buat teman-teman yang pengen kan teman-teman malam ini nanti akan kita berikan file EA-nya ya. Teman-teman akan dapat EA Gold Master-nya. Cuman syaratnya teman-teman harus terpenuhi dulu nih. Saldonya minimal adalah 1.000. Nah, ketika teman-teman sudah deposit 1.000, kita nanti akan minta
verifikasi, yaitu apa? Kode dari ID MT4-nya teman-teman, supaya nanti kita bisa mengaktifkan robot tersebut. Setelah itu teman-teman tinggal jalankan saja AI-nya. Syaratnya adalah $1.000. Kemudian ada benefit yang nanti teman-teman dapatkan ketika teman-teman mau menjadi reseller aktif untuk mendapatkan komisi sampai 3 level. Ya, ini proporsi ya. Jadi ada 3 keuntungan. Yang pertama 30% dari penjualan, dari dari harga, dari 15% dan 5%. Jadi ada 3 level itu keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman aktif menjadi reseller EA Gold Master. Ya. Kemudian berapa harga EA Gold Master? Sayangnya EA Gold Master ini tidak dijual, tapi teman-teman bisa menggunakannya dengan sistem sewa. Sistem sewanya hanya $100. Tapi yang hadir pada malam hari ini selamat karena kita berikan gratis. Nah, untuk mengaktifkan EA-nya secara gratis itu, teman-teman silakan deposit minimal dengan rekomendasi saldo yang sudah kita informasikan, yaitu $1.000, ya. Kemudian nanti kirimkan ID-nya, kemudian kita aktifkan EA-nya menggunakan ID dari MT4-nya teman-teman yang sudah terdaftar di Monex, gitu ya. Kemudian sistem sewa EA Gold Master ini kan rekomendasi depositnya minimal 1.000 ya. Teman-teman, nah pertanyaannya kan robot ini apakah bekerja secara full dalam waktu 1 tahun misalkan atau 6 bulan gitu full? Ya, tidak teman-teman. Di sini teman-teman bisa dapatkan keuntungan itu 300% dari harga sewa. Contohnya gimana? Teman-teman sudah mengeluarkan uang untuk sewa senilai $100, depositnya juga sudah terpenuhi $1.000. Pertanyaannya, robot ini berhentinya kapan nih? Ya, robot ini berhentinya ketika keuntungannya teman-teman itu sudah tercapai 300% dari biaya sewa. Tadi kan biaya sewanya $100 ya. Biaya sewanya $100, ketika sudah dapat keuntungan 300% dari biaya sewa, maka teman-teman robotnya akan berhenti. Lah, terus gimana lagi Mas kalau mau ngejalanin atau mengaktifkan kembali robotnya? Ya teman-teman seperti biasa repeat order, beli sewa lagi. Beli robotnya dengan sistem sewa lagi, $100 lagi. Nah, yang pada malam hari ini ikut kelas Zoom-nya nih, Zoom meeting kita malam hari ini ya teman-teman sudah dapat gratis. Artinya kita modali AI itu secara gratis, tinggal teman-teman deposit. Begitu sudah dapat keuntungan, nah ini khusus yang malam hari ini ya, kita hanya berikan keuntungan robot itu, trialnya sampai $100 saja. Ya, hitung-hitung kita berikan EA secara gratis lah. Begitu teman-teman sudah dapat keuntungan $100, kalau mau dilanjut ya silakan tinggal belikan gas fee. Sama aja teman-teman nggak pakai modal, beli EA-nya ya secara gratis juga. Kemudian untuk komisi pengembangan dari gas fee, level 1 30%, level 2 15%, level 3 5% ya. Contohnya misalkan ada Budi ya, dia sewa Gold Master. Kemudian dapat si ABC ya. Si ABC yang urutan pertama ini ya, teman-teman. Yang ini adalah level pertamanya teman-teman. Dapatnya berapa? 30%. Kemudian si ABC ini juga mereferensikan hal yang sama seperti Budi. Ya, masing-masing satu. Maka yang si DEF ini itu adalah level keduanya dari Budi. Ya, level satunya dari si ini gitu ya. Kemudian yang ketiga ada level ketiga itu 5%. Ya, teman-teman bisa dapatkan 30% itu dari gas fee ya, dari biaya sewa ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan sudah lebih dari level 3, nasibnya gimana nih? Kita dapat keuntungan dari mana nih? Kita nggak dapat apa-apa teman ya. Dari sini tuh kita nggak dapat apa-apa. Karena ini sudah masuk ke level keempatnya kita. Kita sudah tidak bisa mendapat komisi karena kita dapatnya cuma sampai level 3. Gitu ya. Nah, penghasilan Budi totalnya berapa, Mas? Ya ini, level 1 karena dapat 3 orang gitu ya. Berarti $30 dikali 3, $90. Level 2-nya dapatnya 15%, ada 3 orang, dapat $45. Level 3-nya 3 kali 15%, karena 3 dikali 15, 5 dikali 3 itu 15 gitu ya. Dapat 30. Maka totalnya adalah $165. Kalau kita hitung di rupiahnya itu fix 15.000, teman-teman bisa dapat income juga selain dari robot trading tadi, teman-teman dapat keuntungan 2.475.000 ketika teman-teman aktif mereferensikan gitu ya EA Gold Master ini. Nah, ini ilustrasi komisi pengembangan kalau pencapaian 1 bulan ya. Katakanlah
teman-teman dalam waktu 1 minggu itu bisa mendapatkan 10 user atau 10 pengguna e-Gold Master yang registrasinya melalui teman-teman, maka di minggu kedua ketika itu terduplikasi atau mereka yang sudah kita ajak mereferensikan juga, maka di minggu kedua seperti ini teman-teman polanya. Ya, 100, 1000, dan seterusnya. Bonus levelnya sama, di 3 generasi. Maka dalam 1 bulan ketika proses duplikasi ini berjalan, ya masing-masing hanya mereferensikan 10 ya, itu akan terjadi profit yang lumayan ya. Ini di luar dari profit robotnya ya teman-teman ya. Tapi ini profit dari pengembangan bisnisnya. Oke, bisa dapat 213 juta tuh lumayan teman dalam 1 bulan ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi peluangnya buat teman-teman semua. Kita lanjut di Q&A. Oke, itu presentasi yang bisa saya sampaikan untuk sharing malam hari ini. Yang mau tanya-tanya silakan ya. Mic-nya dibuka aja nggak apa-apa ya. Teman-teman nanti bisa tanyakan dulu ke Mas Dedi, nanti Mas Dedi biar ini ya, biar nyatet dan bisa disampaikan supaya teman-teman itu tidak terlalu lama gitu ya. Pertanyaannya kita buka berapa Mas Dedi kira-kira? 10 peserta kah? Atau berapa? Kita coba dari 5 peserta dulu. Dari 5 peserta dulu ya. Oke, silakan yang mau tanya boleh tanyakan. Ada yang mau bertanya? Selamat malam. Malam Pak Sabto. Ya, saya pertama ya coba menanyakan. Kira-kira boleh berapa pertanyaan Pak untuk setiap peserta Pak? Mungkin satu dulu Pak. Satu tapi mungkin bisa panjang ya. Oke lah, satu dulu ya. Oke, kalau satu dulu begini. Kita tahu dunia trading itu kan terus berkembang, tidak statis kan gitu kan. Apakah nantinya masyarakat atau dalam hal ini nantinya developer itu selalu mengupdate sistem dari AI-nya gitu, karena kita tahu trading itu sifatnya tidak statis, selalu berubah. Terputus ya Pak. Bulan ini, bulan depan, atau mungkin tahun depan akan berbeda. Itu aja dan saya. Terima kasih Pak Sabto atas pertanyaannya. Kita langsung jawab atau langsung jawab aja ya? Mungkin Mas Nur Rahman bisa dijawab atau mungkin Om Tan juga sudah hadir selaku developer ya dari perusahaan. Mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Kita jawab dulu ya satu persatu dari pertanyaan Pak Sabto. Terima kasih Pak Sabto sudah menanyakan. Terkait tadi apakah robot nanti akan di-upgrade sesuai mengikuti perkembangan pasar? Jelas iya Pak. Ya, kenapa? Karena dari algoritmanya saja ini kita sudah menggunakan adaptif Pak Sabto. Jadi begitu sudah ada perkembangan yang mungkin dalam rangka 1 bulan ini kondisi market sideways gitu ya. Ya itu kita akan kondisikan. Kan nggak mungkin juga kita pakai algoritma yang sebelumnya. Intinya tim IT terus mantau sih Pak Sabto. Ketika ada mulai pengurangan atau mungkin kok hasil profitnya jauh banget dengan bulan kemarin misalkan. Ya kita akan adaptasikan itu. Algoritma itu tetap akan kita ubah terus ya sesuai dengan ya perkembangan market juga Pak Sabto. Jadi makanya kalau misalkan cuman saya yang mengerjakan algoritmanya sendiri gitu akan makan waktu yang cukup lama. Makanya nih kebetulan malam ini dari Om Tan dari PT Digi Harmony Fusion juga hadir gitu ya. Tapi mudah-mudahan beliau nanti bisa menyampaikan sepatah dua patah kata aja sih. Ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya Pak Sabto. Intinya robot kita tetap akan diupdate ya sesuai dengan kondisi market. Next pertanyaan mungkin ada. Malam. Selamat malam. Malam, Mas. Izin tanya mengenai tadi settingan tadi ya. Ada yang super low risk sampai dengan high risk gitu kan ya. Apakah
kita bisa disampaikan mengenai drawdown-nya sudah seberapa besar gitu ya dari masing-masing settingan, dan kemudian menggunakan backtest dari historical market berapa lama, karena pengalaman saya bisa dibilang trauma juga ya pakai beberapa kali MC terus karena ya itu nggak ada hasil backtestnya, tiba-tiba MC gitu loh. Itu Mas, terima kasih. Oke, Pak Trisno saya lupa. Pak Sutrisno dari kota mana, Pak? Saya Jakarta, Mas. Oke, Jakarta. Oke. Ya. Ini saya share untuk MKL 5-nya, Pak ya. Oh, siap. Sebentar. Nah, ini, Pak. Terlihat ya? Iya, terlihat. Oke. Kalau kita berbicara drawdown, ini menggunakan medium risk, Pak. Medium risk itu kalau tadi Bapak ingat, ini ada di time frame M5, Pak. Robot ini dikerjakannya di time frame M5. Karena low risk. Sorry. Ini medium risk. Di M5 itu medium risk. Ya. Drawdown-nya ini 14,1%. Kemudian beliau ini sebenarnya awal depositnya adalah 5.000. Ini Monex ya. Depositnya awal 5.000. Kemudian di withdraw 4.781. Tapi untuk saat ini equity-nya 1.330 dan sudah dapat profit 1.191 dolar. Kalau kita berbicara history trading, kita memang belum lama sih Pak, ya, kita belum lama. Sebentar ini saya buka dulu di sini. Nah ini Pak, dari April, ini akhir April ya kalau nggak salah ya. Jadi startnya dari Mei, Juni, Juli. Di bulan Mei kemarin ini dapat 13,76%. Di bulan Juni dapat 37,6%. Di bulan Juli saat ini yang lagi running, ini baru tercapai 9,15% dan ini masih tanggal 8 Juli. Jadi total dari 3 bulan ini kurang lebih sekitar 71,72%, Pak Sutrisno. Seperti itu, Pak. Jadi artinya dengan modal 5.000 tadi itu drawdown di 14%, berarti sekitar 700 dolar lah ya equity-nya gitu ya. Gimana Pak? Dengan modal tadi 5.000, drawdown-nya di 14%, berarti kurang lebih di 700 dolar gitu ya, berarti drawdown-nya ya. Ini dia deposit itu di WD-nya langsung kok, Pak. Nggak lama. Jadi tidak memakan banyak waktu, misalkan 1 bulan baru di WD, enggak sih. Oh, jadi mungkin acuannya dari 1.000 tadi berarti ya Mas ya gitu ya? Yes, acuannya dari 1.000 Pak. Oh, oke. Nah, yang membedakan itu apa Mas? Boleh tahu antara super low risk tadi apakah hanya time frame-nya aja atau ada beda di lot-nya juga? Sama. Bedanya cuma sama. di time frame-nya aja. Jadi antara M1, kemudian M5, M15 dan M30 ini berbedanya adalah contoh ya, mungkin teman-teman yang menganggap bahwa ini akan menggunakan martingale dan hedging seperti pada umumnya, di locking dan segala macam, kemudian dia akan open posisi dengan perkalian lotnya menggunakan grid misalkan. Robot ini bergerak open posisi pertama buy dan sell. Begitu harga turun, sell-nya kan nutup ya, buat masuk ke balance, nambahin balance. Tapi kan langsung open lagi. Nah, open yang pertama dengan open kedua, itu kita tidak berdasarkan grid. Tidak berdasarkan poin juga. Nah, yang hampir kebanyakan teman-teman gunakan robot seperti ini mungkin mirip ya. Mereka open posisinya itu berdasarkan grid, berdasarkan apa namanya tuh poin. Masih bawah itu, sing tak screenshot. Gimana? Bisa saya masuk kali? Gimana Om? Mungkin bisa saya masuk kali? Oh iya. Nah, Kalau nanti ini untuk detailnya ya. Nanti ini kebetulan Om Tan bersedia untuk menjelaskan Pak Trisno. Jadi silakan Om Tan, boleh disampaikan Om Tan. Terima kasih waktunya untuk Pak Sutrisno. Pertanyaannya menarik. Jadi akun ini kita mulai start di 1.000 Pak sejatinya. Di angka 1.000 kita sudah mulai jalankan. Di 5.000 pun sudah kita jalankan, 5.000. Hanya saja
Lalu di WD kita fokuskan di 1000 kondisinya. 1000 itu sekarang sudah menghasilkan di 400 Pak kondisinya Pak. Profitnya 400 lebih sih sebenarnya ini. Sudah kita on-kan. Nah, yang pertanyaan Di kolom Bapak, mana? kenapa? Halo? Saya di saya tak buka. Di apa? Oh, mungkin beliau lagi ngobrol sama yang lain kali ya. Mungkin bisa di-mute kali, Pak. Lah ya, artinya depositnya sudah ada di situ. Oh, oke, Bapak masih nyambung ke kita. Baik. Depositnya 1000, Pak. Depositnya 1000. Sekarang sudah Nah, ini ada yang 1400, Pak. Halo? Ini biasanya tambahnya berapa jam ya? Om Tan mungkin dijelaskan secara utuh dulu, nggak apa-apa Om Tan. Yang mana nih? Yang mau dijelasin nih? Monggo. Yang pertama terkait algoritma tadi, perhitungan dan segala macam. Untuk algoritma, kita ada masukkan beberapa metode, Pak. Yang pertama itu SNR lah, support resisten, supply demand. Lalu perhitungan spread, Pak, kita masukkan. Yang berikutnya itu WD-GAN. Kalau Bapak pernah tahu, teman-teman semua. Bahasannya yang menarik ini, Anda deposit di Trust Wallet. Nah, kalau Bapak tahu, mungkin bisa dicek itu oleh Mas Nur, dibuka di browser juga. Itu kita tabel WD-GAN, kita pakai itu juga. Gitu. Yang terakhir Spektrum, tapi Spektrum belum tentu semua tahu sih, gitu loh. Seperti itu, ada 5 kondisi yang kita lakukan basicnya, Pak. Seperti itu. Ada lagi? Sorry tambahannya Om, yang tadi ya, apakah bisa bisa ditampilkan mengenai hasil backtest ya, mungkin anggaplah 5 tahun terakhir gitu ya, untuk melihat kondisi. Misalkan kemarin waktu perang Rusia atau Brexit gitu kan. Ya, baik. Kalau untuk backtest, yakinlah AI ini tidak bisa di backtest, Pak, sejatinya. Kita sudah lakukan backtest itu, barang ini tidak bisa di backtest, Pak. Seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat Bapak di news apapun, itu lakukanlah di forward test, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Misalkan Bapak mau coba di forward test, lihat aja nih, kita nggak pernah berhenti nih, Pak, AI ini, Pak. Semua news kita on aja, Pak. Nggak ada kita stop-stopan. Seperti itu. Kondisinya seperti itu, Pak. Dan dia sudah menyelesaikan sendiri. Permasalahan yang terjadi adalah begini, Pak. Ada 2 kondisi yang mana trading ini. Ketika kita trending, marti itu akan bermasalah. Ketika dia hedging, itu akan bermasalah ketika market sedang sideways. Nah, maka dari itu kita mencoba menggabungkan ini 2 kolaborasi dan menggabungkan dengan skema-skema yang tadi, yang 5 jenis yang kita berikan info tadi, sehingga ketika dia news, dia adaptif banget, Pak. Dia mengikuti pergerakan market dan dia tidak akan banyak OP, Pak. Mau newsnya terbang langsung 1000 pip pun dia nggak akan OP, Pak. Dia akan OP bila mana sudah ketemu titik SNR-nya, titik SND-nya, sudah masuk dalam hitungan spread-nya, sudah masuk dalam tabel dari WD-GAN-nya. Mungkin teman-teman bisa dibantu Mas Nur yang bisa operate, bisa dibuka untuk new tab untuk tabel WD-GAN-nya. Halo? Oke Om, saya siapkan dulu. Ya. Nah, kita mengadopsi dari situ, Pak, perhitungannya. Gitu. Jadi boleh dibilang kalau untuk news kita nggak ada isu sih, Pak.
nggak ada masalah untuk news. Oke, Om, terakhir mungkin Om ya, mengenai setiap entry untuk stop loss dan TP-nya itu dinamis berarti ya? Atau SL-nya gimana Om? Baik, untuk SL sendiri kita membatasi kerugian itu dalam bentuk percentage dari balance, Pak. Seperti itu. Itu untuk metode pengamanan kita. Lalu untuk TP-nya bagaimana? TP-nya itu TP all posisi, Pak ya, termasuk hedging ya, posisi hedging dan posisi marti, itu TP all-nya kita menggunakan trailing, Pak. Oh, oke, clear Om. Ya. Ya, kita menggunakan trailing. Jadi biar optimal aja gitu loh. Nah, trailing. Nah, ini Pak, kita menggunakan tabel ini, Pak. Ini yang tabel Wedigan-nya, Pak. Jadi bila mana market itu bergerak dan belum masuk hitungan dari tabel ini, maka kita nggak akan UP juga, Pak. Seperti itu. Ada lagi, Pak Sutisno? Oke, clear Pak. Berarti tadi SL-nya hanya dari risk balance berarti ya? Ya, risk balance, Pak, yang kita buat. Itu untuk mengamankan, Pak. Rekomendasi kita maksimum itu di angka start from 25 lah, Pak. 25% dari balance ya, Pak? Ya, 25% dari balance saja untuk mengamankan. Berarti bukan dari equity yang penting ya, berarti ya? Kenapa? Ya berarti bukan dari equity-nya berarti ya? Oh equity iya, kan bergerak iya. misalnya lagi floating plus gitu loh, Pak. Oh iya. Nggak dari balance, Pak. Oke. Iya. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi, teman-teman? Ini peserta kita lumayan banyak ya. Mungkin di-unmute aja, bro, semuanya, bro. Kali mungkin ada yang mau ngomong tapi termute ini, teman-teman. Monggo, silakan teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang masih mau bertanya. Bisa melambaikan tangan boleh. Atau mungkin mic-nya dibuka juga boleh. Iya. Tanya Mas. Iya. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam. Pak Singgih. Iya, halo Pak. Suaranya nggak jelas, Pak. Halo. Iya, Xperia XZ dengan Pak siapa? Dari kota mana, Pak? Singgih. Dari Hari. Pak Hari. Singgih. Mungkin pakai di kolom chat aja mungkin ya kalau sinyalnya terputus. Kolom chatnya belum aktif ini, belum diaktifkan ini kolom chatnya. Ya, coba teman-teman yang lain dulu deh. Halo. Halo, bisa enggak? Suaranya putus-putus, Pak. Ini sinyalnya yang jelek. Mungkin bisa bertanya di grup WA, Pak. Iya, nanti di grup WA juga boleh, Pak. Oke, yang lain mungkin. Mungkin yang lain dulu. Tadi ada Pak Memes tadi, akunnya atas nama Pak Memes tadi ya. Mamase. Oh, Mamase. Halo, selamat malam, Pak. Malam, Pak. Dengan siapa, Pak? Pak, saya Mamase, Pak. Pak? Dari mana, Pak? Saya dari Kalimantan Timur, Pak. Oh iya, salam kenal, Pak. Monggo, Pak. Salam kenal, Pak. Ini Pak izin nanya. Untuk hasil dari EA ini emang dibatasi di 300% harus order lagi gitu, Pak ya? Hanya itu aja, Pak? Iya, betul, Pak. Ada lagi? Saya rasa cukup, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Makasih pertanyaannya, Pak. Untuk pembatasan profit ini, sementara waktu, Pak, kita melakukan pembatasan di 300% dari nilai sewa, Pak.
Sehingga teman-teman bahasanya bagi teman-teman yang mau mengambil opportunity bermain di jaringannya pun bisa mendapatkan profit, Pak. Dan teman-teman di trading pun, teman-teman sebagai investor juga dapat profit, Pak. Seperti itu. Jadi membalancingnya aja, Pak. Berarti artinya kalau dari saldo di 1.000 setelah berarti kan keuntungan kita cuma di $200 itu Pak ya? Iya, Pak. Di $200, Pak. Gitu. $200. Iya, Seperti itu. Jadi kita menghitungnya dari nilai sewa. Tapi kalau Bapak menghitung dari nilai deposit, itu akan dinamis, Pak. Kenapa saya bilang dinamis? Kalau Bapak hitung dari 1.000, betul hanya 200, artian 20%. Namun kalau dia hanya sewa 100 dan balance-nya 5.000, dapat 200, itu sangat kecil sekali, Pak, lagi. Kalau dia 10.000, hanya sewa $100, dia dapat $200, Pak. Lebih kecil lagi, Pak, nilainya, Pak, persentasenya. Gitu. Jadi makanya kita memberikan info, teman-teman yang sewa dapat 300%, Pak. Bersihnya ya memang bersihnya 200 seperti yang Bapak sampaikan tadi. Seperti itu, Pak. Namun kan malam ini teman-teman dapat free loh. Iya ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, ada Oke. lagi Saya teman-teman? tambahkan ya Om Tan ya. Ya, Jadi silakan. menambahkan dari Mama saya terkait gas fee tadi yang $100 keuntungannya berhenti ketika sudah 300% dari biaya sewa. Sebenarnya kita tidak membatasi, Mas, untuk pembelian gas fee. Kan nggak mungkin juga. Misalnya saldonya 1.000, beli gas fee 100, masih oke. Karena dapat keuntungan bersihnya adalah $200. Tapi kalau teman-teman punya saldo balance misalkan 10.000, terus kemudian beli gas fee-nya cuma $100, yang 9.000-nya buat apa? Kan gitu ya. Maka sebenarnya teman-teman boleh beli gas fee tambahan. Mau beli berapa? 5 lisensi atau 5 gas fee sekaligus atau 10 gas fee sekaligus, silakan saja. Artinya pembelian gas fee itu tidak dibatasi. Ya. Misalkan saldo 1.000 mau beli gas fee-nya 10 lisensi, ya boleh-boleh aja. Berarti kan nanti keuntungannya adalah 300% dari lisensi yang kita aktifkan. Gitu. Kalau 10 lisensi kan berarti $1.000. Maka keuntungan yang didapatkan itu kan 300% dari gas fee. Ya berarti bersihnya adalah $2.000. Robot baru berhenti. Kurang lebih seperti itu, Mama C. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman punya balance banyak, ya gas fee-nya jangan cuma beli $100 karena keuntungan yang didapat cuma 200% bersihnya aja. Kan sama aja, nanti ketemunya cuma $200. Tapi $200 kan dari 10.000, kan kecil. Bisa dipahami ya, Mas? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Mas. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, nanti kita selingi ya. Ini kebetulan kita juga ada dari tim mau memberikan testimoni mungkin ya. Jadi biar juga Bapak Ibu teman-teman semua bisa ngelihat gitu loh hasil yang sudah didapat saat melakukan menggunakan EA ini gitu. Mungkin Mas Fajar bisa masuk, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Belakang saya Fajar Reharto. Ya, saya pakai EA itu sebelumnya sudah boncos duluan, Pak. Bukan pakai EA ini ya. Itu 20%. Karena jadi akun saya ini adalah akun recovery, Pak. Gitu. Monitor, kedengeran suaranya? Kedengeran. Aman. Mungkin apa bisa di-share ini layarnya? Di-share Mas screen Roy? aja. Share screen mungkin? Share screen dari HP ya? Ya. Oh, dari HP ya, Mas? Iya, itu saya screenshot ke Mas Nur. Oke, coba ya. Nah, itu biar bisa bagi-bagikan juga dengan teman-teman. Ya, jadi sambil jalan, saya itu akun recovery, Pak.
Jadi saya sempat kepukul 20% news kemarin Pak, bulan lalu itu. Lalu saya ketemu Pak Tan dan akun saya di recovery Pak. Gitu. Di recovery-nya berapa performanya? Tadinya saya pakai beberapa EA juga Pak. Cuman itu tidur nggak tenang Pak. Gitu. Jadi tenang karena sistemnya sistem saya senang MRT tapi yang medium Pak. Jadi karena MRT kan sekali gabuk lumayan ya gitu. Akhirnya setelah kemarin kena 20% kepukul itu sekitar balance saya, equity saya di 4.000, kepukul sekitar 800. Lalu saya recovery Pak per tanggal, nah itu bisa di zoom mungkin ya, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Iya, di atas ini. Iya. Jadi tanggal 6 kemarin Pak kena pukul itu. News pakai EA lain dan saya recovery pakai EA ini itu dari tanggal 6 ke tanggal 6 bulan 6 sampai hari ini tanggal 7 bulan 7 Pak itu minusnya hutang untuk recovery-nya sisa berapa itu Pak? Sekitar $36 lagi. Artinya dalam sebulan itu sudah mengejar di hampir $800 Pak. Gitu. Jadi sempat kepukul di sisa 3.200 equity dan saya recovery pakai EA ini. Sekarang equity-nya sudah 3.500 dan sudah saya WD $480 gitu. Jadi recovery dalam sebulan ini potensinya seperti itu gitu Pak. Dan ini saya menggunakan settingan medium risk. Medium risk pun saya lihat terparahnya itu tidak sampai 10%. Itu news apa ya, saya lupa ya. Kalau nggak salah NFP atau bukan NFP sih. News GPI kalau nggak salah itu 10%. Nggak nyampe 10% floating. Dan dalam sehari atau 2 hari itu sudah jadi positif. Gitu. Dan tidurnya tenang Pak. Tenang Pak. Gitu. Tidurnya tenang. Kadang sampai saat saya itu lupa kalau harus mantau akun gitu loh. Dikasih tahu oleh Pak Tan, bro sudah lewat badai dan sudah tertutup posisi. Dan alhamdulillah malah saya baru diingatkan oleh Pak Tan gitu loh. Sempat floatingnya hampir 10%. Dan saya tenangnya kenapa? Karena saya punya ada jagaan itu max loss dari EA ini, max loss dari balance. Artinya ya ada max loss-nya dan tetap fokusnya dia ketika terpukul dia akan recovery Pak. Untuk kekuatan recovery atau artinya kalau saya langsung mulai dari 4.000 ini untuk menghasilkan $800 ini sekitar 1 bulan Pak, almost 20%. Gitu. Dan ini settingannya saya minta yang super safe dan tetap di medium, di time frame M5 gitu. Jadi saya minta Pak Tan dibantu untuk recovery akun ini dengan settingan yang super safe tapi tetap di medium gitu loh Pak, pola opennya. Bahkan sampai kemarin itu range daily-nya itu sekitar hampir 400 pip Pak, yang floating 10% itu. Dan hanya open posisi 3 atau 4 layer gitu. Dan ketika yang saya tahu sih dari manual, ketika dia derajatnya tinggi, open posisinya tinggi, derajatnya tinggi, artinya dia trending panjang, pasti dia akan trending turun gitu. Kalaupun amit-amit gitu ya Brexit, dia akan kena di max loss-nya Pak. Dan saya yakin sih Brexit ya itu resiko kita sebagai pengguna komod gitu ya. Cuman saya pikir ini adalah jawaban mungkin buat teman-teman, dan yang perlu dipastikan adalah EA-nya dapat gratis malam ini
Saya terima kasih untuk Pak Tan, bantuannya untuk recovery akun saya, dan file robotnya dikasih gitu loh. Gitu sih. Artinya kalau dari potensi seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa, walaupun ada yang sempat kemarin MC atau apa, mungkin ini jawabannya. Dan terima kasih buat teman-teman. Gitu aja, Pak Dedi. Oke, terima kasih Mas Fajar. Luar biasa. Sampai kelupaan kalau punya akun lagi dirawat inap ya kemarin. Betul banget itu. Sampai 2 hari lupa itu. Saking nyamannya udah beres gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Ada Mas Fajar yang sudah memberikan tadi pengalaman yang sudah loss 20% dari total saldo dan sudah terrecovery dan sudah sedikit lagi pulih ya. Tinggal profitnya ini dari EA Goldmaster. Oke, mungkin yang lain. Teman-teman bisa lihat nggak ini? Oke, Om Tan silakan. Di layar jelas nggak ya? Jelas Om. Aman. Nah, ini Pak, titik-titik OP kita Pak. Kalau Bapak bisa lihat, di sini buy dan sell. Ini buy dan sell, turun ke bawah, tutup sell, OP buy, close. Target tercapai di sini. Pagi hari buy dan sell lagi, buy di bawah, tutup sell, buy di bawah. Jadi dia benar-benar OP-nya rasanya sudah benar-benar di pucuk Pak, walaupun terkadang tidak dapat di pucuk 100%. Kayak di sini kan nggak terlalu di pucuk sini kan Pak ya. Ini di pucuk, di pucuk. Ini Pak posisinya. Nih, di sini ini kemarin. Ini yang news hari Kamis Pak. Kejadiannya seperti ini Pak. Ini metode yang medium risk Pak, di M5 Pak. Kondisinya seperti ini. Dan adaptif Pak, OP-nya. OP pertamanya, kalau kita lihat dari sini, $50 Pak, OP pertamanya. Ini OP pertama, 50 pip. OP keduanya, jaraknya 42. Sedangkan yang ini, OP pertamanya, ini OP pertama 65. Variasi banget Pak dia Pak, bervariasi. Ini OP pertama lagi turun ke bawah 180. Ini ketika trending Pak. Kondisinya. Ini juga trending kemarin. 132 pip Pak. Jadi inilah contoh-contoh akun yang menggunakan medium Pak. Titik OP-nya bisa terlihat. Teman-teman mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Selamat malam. Malam Pak Deni. Ya. Saya mau nanya, ada nggak MGA5 yang benar-benar murni pakai AI itu? Karena kan yang dicontohkan tadi kan nggak 100% tuh, masih 98%. Berarti kan ada sebagian digunakan untuk main manual itu ya, akunnya ya. Betul Pak, betul. Nanti coba kita siapkan Pak, karena Jadi kita kembali tahu lagi. grafiknya tuh, equity-nya tuh berapa, DD-nya itu berapa, biar kelihatan gitu Mas. Oh, baik. Kalau ada boleh di-share gitu ya. Kalau itu kan udah ada yang di withdraw, ada yang dia main berapa, jadi kita nggak tahu nih. Juga kan ada yang dipakai buat main manual juga, entah itu buat recovery atau gimana, kan kita susah juga ngelihatnya jadinya. Baik. Nanti kita siapkan Pak, yang full dari modal 1.000 ya Pak. Akun ini nanti kita bisa siapkan Pak, akun yang ini Pak. Iya, dari modal 1.000 aja, biar sesuai dengan rules-nya. Sesuai rules-nya ini kan balance 1.000 ya, biar enak jadinya Mas. Betul, baik. Nanti kita siapkan MKL-nya Pak. Oke, untuk tambahan yang buat ini Mas recovery Bayu. Pak, posisinya Pak ini Pak. Ini recovery. Iya Mas. Nanti mungkin ini bisa kita tampilkan yang ini Pak ya, contoh. Ini sebagai contoh, ini recovery Pak yang kita lakukan.
akun ini akun recovery Pak. Dia sudah kembali ke 1040, sudah profit sekarang Pak kondisinya. Oke, nambahin Mas Bayu ya, terkait tadi kan memang ada transaksi manual ya, tapi saya akan menginformasikan bahwa robot ini ketika sudah diaktifkan, terus kemudian teman-teman pengen mengintervensi pun untuk transaksi secara manual gitu ya, sebenarnya bisa-bisa saja. Berbeda dengan mungkin eh, yang pernah beredar sebelumnya ya, 2 tahun yang lalu mungkin ada yang mengatakan bahwa kalau kita mengintervensi robot, akhirnya nanti sistem sewanya atau sistem belinya hangus. Sebenarnya kalau di tempat kita nih enggak gitu, bebas aja. Tapi ya kembali lagi, kalau kita mengintervensi transaksi trading, berarti resiko sudah ditanggung masing-masing gitu ya, karena kita terlalu mengurusi eh, kinerjanya si robot itu, Mas Bayu. Sip, Mas. Teman-teman ada lagi nggak? Ada lagi yang mau bertanya? Pak Dani mungkin, Pak Dani mau tanya apa Pak? Atau yang lain? Halo Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, Pak mau nanya. Kalau soal brokernya kan tadi udah jelas ya, udah terregulasi ya. Kalau soal bisnis yang EA-nya ini, Ya, sorry Pak gangguannya. Silakan Pak. Pak Rahmat. Silakan mic-nya dibuka dulu Pak Rahmat. Ya Pak, soal regulasi ya. Kalau soal brokernya kan sudah jelas tadi kan, regulasi Bapepti ya. Tapi soal bisnis robot tradingnya nih, kita tahu kan bulan September tahun 2022 itu Bapepti mengeluarkan peraturan Bapepti nomor 12 tahun 2022. Apakah dalam menjalankan bisnis robot trading ini, pihak kelas jutawan ini juga sudah merefer ke peraturan itu dan sudah mematuhi aturan sebagai acuannya? Itu aja pertanyaan. Peraturan Bapepti tahun berapa Pak? 2012 Pak. Nomor bentar Pak. Bapepti nomor 12 /2022 tentang mengatur ruang lingkup kegiatan larangan perizinan sampai sanksi bagi penyedia robot trading atau expert advisor. Sebentar Pak, kita cek secara online ya Pak ya. Nah, di bagian mana Pak? Coba bantu kita Pak, di bagian mananya Pak yang Bapak ingin tanyakan? Ya, berarti kan harus mendapat persetujuan dari Bapepti ya Pak ya? Secara menjalankan bisnis ini, expert advisor. Untuk menjalankan bisnis ini yang kita kan menggunakan broker lokal, sehingga ketika kita melakukan bisnis ini pun Pak, satu dasar utama yang kita pakai itu perizinan OSS-nya Pak. Kita pembuat developer untuk software dan penjual piranti lunak. Itu yang pertama Pak ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan bisnis ini, kita sudah memetakan bahwasanya mengapa tadi kita sampaikan resellernya hanya skema kita seperti jualan konvensional Pak, kalau Bapak lihat ya. Ada agen, ada distributor, reseller gitu ya. Dan itu pun kita buat bukan jejaring multi level Pak. Memang kita gunakan konsep konvensional penjualannya Pak. Seperti itu, supaya tidak melanggar aturan yang lain-lain. Sedangkan kalau berdasarkan yang Bapak maksud adalah peraturan nomor 12, itu tentang apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Itu tadi Pak, saya sudah sebutin kan, kalau menjalankan bisnis expert advisor kan, robot trading.
Bapak mungkin bisa Google ya, biar lebih jelas ya. Ya. Ini kita sama-sama lihat Pak ya, pasal 4-nya ya, penasihat berjangka hanya dapat melakukan pemberian nasihat berbasis teknologi informasi setelah penasihat berjangka mendapat persetujuan dari Kepala Bapepti sebagai penasihat berjangka yang dapat memberikan nasihat berbasis teknologi informasi, gitu Pak ya. Yang kedua, persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagai penasihat berjangka memberikan nasihat berbasis teknologi informasi yaitu izin usaha sebagai penasihat berjangka dari Kepala Bapepti. Ya. Memiliki aplikasi, sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor yang telah direkomendasi oleh salah satu bursa berjangka. Salah satu bursa berjangka kita siapa Pak? Ialah Monex Pak. Maka kita kerjasama sama Monex. Jadi robot-robot ini Pak boleh dipakai bila sudah bekerja sama dan dipakai dengan broker lokal, Pak. Ya, itu penggunaannya, Pak. Tapi izin untuk bisa mengeluarkan expert advisor-nya kan harus didapatkan. Menjalankan bisnisnya, Pak, bukan brokernya kan. Kalau brokernya sudah jelas kan. Iya, untuk mengeluarkan robot tadi kan, Pak, dipasarkan kan, begitu kan Iya. yang maksud Bapak kan ya. Iya. Nah, kalau kita berdasarkan merujuk dari sini, Pak, kalau Bapak bisa lihat, memiliki aplikasi, sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor yang telah direkomendasikan oleh salah satu bursa berjangka, Pak. Ya. Nih Pak, saya kasih screenshot, lalu saya sharekan di grup, dan PDF-nya saya kasih share di grup ya. Atau mungkin langsung share screen juga nggak apa-apa sih Om Tan. Ya, maksud saya gini, Pak. Apakah pihak kelas jutawan ataupun broker ini kan ini menjalankan bisnis, ya, Pak. Sudah mempertimbangkan hal itu. Itu aja sih. Kalau sudah merasa Ya, kita sudah sejauh ini Pak, kita sudah berizin, berizin dengan pihak brokernya juga Pak, dan pihak broker sudah oke Pak, yang membackup kita dari pihak brokernya Pak. Ya Pak, karena ini kan nanti beredar ke masyarakat kan harus hati-hati. Betul Pak. Maka kita berani begini Pak, karena kita sudah ada payung hukumnya dari sisi Monex-nya Pak untuk masalah robot ini Pak, nggak ada masalah. Maka kita berani Pak. Ya itu aja Pak. Itu pertanyaan saya kalau dari pihak kelas jutawan dan rekan-rekan semua udah merasa ini ya, monggo silahkan. Tapi kalau belum ya mohon ini aja diperlengkapin gitu ya sebelum dicoba. Baik Pak, nggak apa-apa Pak. Kita juga terima kasih Bapak sudah mengingatkan Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Rahmat. Monggo teman-teman yang lain. Malam. Selamat malam Pak Dani, silakan Pak Dani. Dari kota mana Pak Dani? Saya dari Jogja. Woi, Jogja. Siap-siap Pak. Silakan Pak Dani. Ya. Saya mau tanya, kalau jadi reseller tuh bagaimana syaratnya, terus ini alamatnya di mana ya? Dan nanti bisa ketemu siapa yang lebih tepatnya gitu kan? Di samping itu saya juga mau ya baru rencana nyewa alat tersebut, itu gimana aja caranya? Syaratnya apa aja? Ya, makasih. Oke Pak Dani, terima kasih pertanyaannya. Ini saya jawab Pak. Jadi untuk syarat sewanya, untuk menjadi reseller itu cukup sewa aja Pak sebenarnya. Syaratnya apa? Bapak buka account di Monex, nanti link registernya itu kita kirimkan di grup. Karena memang harus under ID itu ya, karena kita sudah kerjasama melalui Monex terkait robot ini Pak Dani. Jadi nanti linknya untuk pendaftaran account Monex untuk menggunakan EA Gold Master ini, itu akan saya share di grup. Setelah teman-teman deposit 1.000, untuk teman-teman yang saat ini mengikuti Zoom meeting, itu file EA-nya kita kasih gratis. Jadi untuk awal ini, yang teman-teman ikut Zoom, itu tidak dikenakan gas fee. Tidak perlu bayar gas fee. Artinya kita kasih modal dulu buat teman-teman di bulan berikutnya. Kenapa? Karena trial ini kita kasih ke teman-teman, makanya bahasanya trial itu kita kasih gratis. Dan robot ini akan berhenti ketika sudah tercapai $100 profitnya. Jadi syarat pertama adalah deposit di account Monex senilai $1.000.
Kemudian nanti ketika sudah registrasi di Monex, teman-teman nanti akan dikirimkan link formulir ya untuk mengirimkan ID dari account Monex tersebut yang akan dikoneksikan di EA Gold Master. Setelah itu udah selesai jalan dan teman-teman sudah bisa menjadi reseller untuk pengembangan bisnisnya. Gitu Pak Dani. Nah, begitu nanti karena ini trial, nanti kan robotnya cuma berhenti ketika Pak Dani sudah dapat keuntungan $100. Robot itu berhenti, setelah berhenti silakan. Mau dilanjutkan untuk sewa gas fee-nya atau tidak, itu kita kembalikan ke teman-teman lagi. Gitu Pak Dani. Kalau misalkan kebingungan atau pengen konsultasi atau pengen ngobrol, itu nanti bisa kontak di grup, itu ada admin kan di sana, termasuk salah satu juga saya. Itu nanti kita bisa kalau misalkan mau meet up atau Pak Dani juga pengen ngenalin ke teman-temannya gitu. Itu nanti kita juga support bantu. Itu Pak Dani. Ya, makasih. Ya, Makasih, Pak. sama-sama Pak Dani. Ya Pak, sama-sama Pak. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau tanya? Pak Wayan mungkin dari Bali. Namanya Pak Wayan, biasanya dari Bali nih. Pak Saud, atau mungkin teman-teman yang lain? Di grup itu ada yang nanya juga itu. Mungkin bisa. Oh iya, di grup ya. Maaf Pak, mau tanya Pak. Boleh Pak Dani, silakan. Itu nanti kalau udah selesai, berarti kan sewa tuh. Sewanya berapa itu? Sama Pak, $100 Pak gas fee-nya Pak. Untuk sewanya itu $100. Dengan jangka waktu? Ketika sudah tercapai 300% dari nilai sewa Pak. Oh gitu ya. Oke, paham Pak. Makasih Pak. Selamat malam. Ya, sama-sama Pak Dani. Ini saya bacakan untuk pertanyaan yang di grup ya. Kalau sudah ada akun broker gimana? Kalau teman-teman sudah punya akun broker di Monex, silakan teman-teman bisa minta report ke Monex untuk ditutup akun yang lama, kemudian melakukan pembukaan akun baru under IB dari PT Digifusion itu ya. Mungkin bisa dimatiin. Mau nanya ini Pak. Untuk file EA, pertanyaan berikutnya adalah file EA ya. Apakah nanti file EA-nya bisa di-share? Nanti ketika teman-teman sudah buka account ya, buka account di Monex itu, teman-teman nanti akan login ke member, ke website ya, websitenya EA Gold Master. Nanti teman-teman tinggal download aja di sana. Gitu. Ada lagi teman-teman. Untuk kursnya itu 14.000 ya teman-teman. $1 14.000 fix ya Om ya. WD, depo sama ya. Depo WD 14.000. Jadi tidak ada selisih rate teman-teman ya. Sudah untung juga sih nggak ada selisih rate kan. Betul. Ada lagi yang teman-teman yang lain atau kita mau lanjut saja di grup pertanyaan berikutnya tektokan. Selamat malam Mas Nur. Ya Pak Sabto silakan lanjut. Boleh tanya sekali lagi ya? Boleh. Saya nanya gini, tapi apakah mungkin ini sudah beda sama yang lain gitu? Itu filenya nanti kan terinstalnya di satu akun yang terdaftar pada HP yang sekarang kan gitu kan? Nah, kita tahu HP itu kadang perlu ya upgrade atau mungkin kita karena ada masalah HP yang lama kita beli HP yang baru. Apakah itu bisa diinstal ulang di HP yang baru atau ada masalah nantinya ya? Karena dulu pernah dengar-dengar juga kalau sistem yang dia spesifik ke satu akun di satu HP tertentu gitu karena sudah ada register dari HP yang ada itu begitu dipakai yang lain jadi nggak bisa. Itu
Itu untuk khusus yang e-accrual itu gimana ini ya? Oh, nggak jadi masalah, Pak. Nggak jadi masalah. Karena kan robot itu nanti diinstalnya di VPS, bukan di handphone. Nggak ada masalah, Pak Sabto. Aman-aman. Gimana, Pak Sabto? Sudah? Oke. Satu lagi saya tanya ini. Boleh. Kebetulan memang jadi gantung juga pikiran dulu kan gitu kan. Iya, iya. Karena dulu kita masih ingat lah masa lalu 2-3 tahun yang lalu broker yang kita pakai lah kalau kita memang sama-sama member dulu itu bahwa brokernya itu bukan broker bandar kan gitu. Tapi di akhir-akhirnya bahkan ownernya pun sanksi juga ini bandar atau bukan kan gitu. Jadi gimana kita untuk antisipasi hal itu tidak terulang lah, karena kalau luka lama muncul lagi kan sakit tuh Mas. Makasih. Oke Pak Sabto, ini sedikit menambahkan ya terkait broker ya. Kalau kita ini kan menggunakan brokernya adalah broker under Bapepti dan OJK ya. Artinya ketika broker-broker ini yang sudah terawasi oleh Bapepti dan OJK ada kejanggalan, sebenarnya mereka itu sudah bisa langsung memberi peringatan Pak ke Monex-nya. Karena OJK itu pasti akan mengawasi, kan ada standarnya ya. Ada standar untuk pembatasan manajemen resiko di finansial apapun itu. Ketika nanti dari OJK itu sudah melihat bahwa loh ini kok aset manajemen dari OJK, dari Monex kok ternyata jauh, kemudian banyak terjadi problem gagal bayar misalkan. Nah itu Mungkin sebenarnya akan langsung dapat peringatan. Bisa teman-teman menambahkan Om. Boleh silakan Om Tan. Teman-teman bisa cek sendiri mungkin Monex ada gagal bayar nggak di selama dia berdiri gitu. Mungkin itu menjadi salah satu juga sebagai riset awal kita lah terhadap Monex gitu loh. Apakah dia pernah gagal bayar atau tidak gitu. Selama 20 tahun ya Om ya. Ya, sepanjang yang kita tahu belum pernah ada gagal bayar beritanya gitu loh. Cuma mungkin riset kita mungkin belum mendalam. Kalau dinilai belum mendalam, silakan teman-teman cross check sendiri brokernya. Pernah gagal bayar nggak selama dia berdiri, kan begitu, kita lebih fair kan, toh juga kita kan sama-sama nyari uang di market kan, seperti itu. Nah, terkait pertanyaan tadi Bapak sebelumnya, bahwasanya broker lama juga itu sudah berizin segala macam. Nah, mungkin yang membedakan adalah broker sekarang kita menggunakan broker memang benar-benar berizin di Indonesia, Pak. Kenapa? Amit-amit kalaupun ada apa-apa, ya kantornya banyak Pak di Indonesia Pak. Kita datengin aja salah satu kantornya. Kasarannya seperti itu Pak. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Om Tan. Mungkin seperti itu Pak Sabto bisa diterima. Sambil riset-riset mungkin Pak Sabto bisa searching-searching di Google, di cross-check gitu ya Pak ya. Oke, makasih Mas. Makasih. Siap, sama-sama Pak Sabto. Dengan Saud Pak dari Tangerang, selamat malam. Selamat malam Pak Saud, silakan Pak Saud. Ya, memang teman-teman tadi banyak tanya karena perihal luka lama, perihal robot trading ya. Banyak sekali pasti di situ kejeburnya. Dan masalah legalisasi juga menurut saya untuk Monex, ya saya sudah tahu usianya dan juga bukan ini ya ambassador, tapi mantap sih. Yang saya hanya bingung dari ini tadi kan ada penjelasan $100 per 1 tahun periode waktunya. Dari coach sendiri setelah mempraktekkan ini, melihat ini hasil reviewnya itu berapa lama coach untuk menyentuh ke 300% itu coach? Terima kasih, itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Saud. $100 1 tahun itu tadi siapa Pak yang ngomong ya? Saya malah belum dengar nih. Mungkin salah info kali ya. Jadi ya, terkait salah info ya. Iya, bukan 1 tahun Pak, bukan 1 tahun. Jadi untuk terkait
robot ini akan berhenti kapan di bulan apa, itu semua kembali ke kondisi market, Pak Saud. Bisa saja dalam 1 bulan keuntungan kita, kalau tadi pernah saya share untuk histori MK5-nya, itu dalam 1 bulan ada 30% kita bisa dapat profitnya. Ada juga yang 15% gitu ya. Ada juga yang bulan Juli ini baru 9%. Artinya, kalau kita ambil rata-rata, kalau sampai 30% tadi, ada yang 15% dan ada yang 9% nih bulan Juli, itu rata-rata di angka range-nya itu 0,5 sampai 2% target profit hariannya Pak Saud. Sehingga kalau misalkan kita berbicara robot ini kan berhentinya itu ketika sudah tercapai 300% dari gas fee gitu. Nah, bisa aja Pak, ketika kita berhitung average-nya ya, rata-ratanya ketika tercapai 2% dalam 1 hari, maka dikalikan saja hari kerjanya berapa hari nih si broker, si trading ini. Pasar market forex itu kan bukanya dari Senin sampai Jumat ya. Anggaplah kita kalikan 22 atau paling gampang 20 hari kerja saja. Kalau 2% dikali 20 hari, itu kan ketemunya sudah 40%, Pak. 40%. Artinya keuntungan 300% itu paling lama-lamanya ya tinggal dikali saja, Pak. Kalau itu bisa tercapai dalam 1 bulan 40%, ya tinggal dikalikan saja 300% itu. Berarti sekitar 7 bulanan, Pak, 300%. 7 bulanan. Oh, berarti itu mungkin ini ya 300% dari GSP sama 40% dari balance. Itu ya, dipisahkan. betul. Lah. Itu 2 hal yang berbeda itu. Betul, betul. Mungkin ada tambahan dari Om Tan? Atau Mas Fajar nih yang sudah memberikan testimoninya? Apa nih ya, yang kira-kira yang perlu didiskusikan? Ayo aja, monggo. Jadi tadi bicaranya adalah 2% per hari. Yang tadi saya mengutip dari Mas Omen ya, dikali 20 hari, itu tercapai 40%. Jangan lupa 40% itu adalah dari balance, bukan dari 300% gas fee. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi teman-teman fokusnya mungkin bukan dari balance, tapi dari nilai sewa. Nah, gitu. Jadi kalau by history dari MQ5 tadi, itu dalam 1 bulan, by history ya, bukan dari yang lain, ini by history, itu tidak sampai 1 bulan sudah tercapai 300%-nya. Artinya kalau dari balance 1000 sudah 30%-nya. Gitu. Ya. Artinya itu sesuai dengan kondisi market pada bulan itu ya, Mas ya? Iya, by history. Iya. Gitu Pak Saud. Gimana Pak Saud? Bisa diterima? Cukup paham Pak, udah dapat gambarannya. Siap. Siap untuk digempur Pak Saud Tangerang ya berarti ya? Iya Pak, Tangerang. Mantap. Oke, salam kenal Pak Saud. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain ini sudah sekitar 9:30 ya. Jadi mungkin nanti kita diskusi lanjutnya ketika ada teman-teman yang mau menanyakan ini bisa di grup ya. Cuman seperti yang saya informasikan di sore tadi bahwa grup itu nanti akan kita buka tutup ya supaya tidak mengganggu istirahat teman-teman yang lain dan bisa terarah ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi seperti itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih kembali untuk teman-teman yang sudah mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini dan kedepannya kita akan ada agenda secara offline ya. Untuk tanggalnya nanti akan kita share di grup. Jadi kita akan membuka workshop terkait pengenalan EA Gold Master ini secara offline di kota-kota yang nanti akan kita tunjuk ya. Jadi teman-teman yang mungkin berada di Tangerang, ada yang di Medan, ada yang di mana tadi? Ya banyak ya dari beberapa wilayah. Kalau teman-teman mampu, teman-teman siap, kita akan adakan juga di kotanya teman-teman semua gitu ya. Secara offline workshop yang disponsori langsung memang dari Monex. Secara payung hukumnya atau regulasinya juga sudah jelas dan sudah aman gitu ya. Saya kembalikan ke moderator Mas Dedi Iskandar, silakan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman ya yang sudah
menghadiri acara Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Nur Rohman, ada Om Tan, ada Mas Fajar, dan Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu ya dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Ya, mudah-mudahan Zoom kali ini, informasi kali ini bisa Bapak Ibu mendapatkan wawasan ya. Kemudian nanti terkait mengenai EA trial yang akan kita berikan nanti juga akan diinfokan lebih lanjut di grup. Dan saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang nantinya akan mendapatkan EA gratisnya ya untuk trialnya. Mungkin itu saja, dan next time dalam 1 bulan ini kita juga akan ada agenda hal yang sama seperti Zoom pada malam hari ini. Tentunya nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau mereferensikan misalkan EA ini, terkait EA ini ya, tidak apa-apa, tidak masalah, nanti bisa chat admin di grup untuk kita juga bantu mempresentasikan. Jadi tidak harus dengan forum seperti ini ya secara resmi. Misalkan nih ada Pak Santo tadi ya, Mas saya ada 5 orang saya mau edukasi mengenai EA ini, misalkan 5 orang. Ya kita bisa bikinkan Zoom 5 orang gitu ya, atau mungkin Google Meet itu seperti itu tidak apa-apa. Ya, jadi 5-10 orang ya kan. Misalkan kita kasih range waktu 3 hari, konfirmasi 3 hari sebelumnya, kita akan buatkan. Jadi itu untuk pengembangan bisnis ya, pengembangan bisnis EA Codemaster-nya. Jadi tidak harus menunggu info dari kita untuk mengadakan Zoom meeting, atau kita terjun nanti secara offline ya di acara-acara offline-nya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua kalau mau request kita untuk sistem pengembangan EA-nya ya, karena lumayan juga 30% 3 level kan gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang selalu sehat, tradingnya selalu profit yang konsisten. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Nur, Mas Dedi, Mas Tan. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Pak Sabto. Salam kenal dari Malam semua. Medan, Sabto Medan. Horas Medan. Horas. Siap. Horas. Terima kasih Pak. Mari.